Halo teman-teman. Ya, kali ini videonya kita mau coba ganti oli mesin dan oli matic Agia 12 yang sekarang kilometernya sudah di 60.953 kilometer. Dimana kalau menurut catatan penggantian terakhir itu di 21 Desember 2024, yang harusnya itu penggantian di 60.000 km untuk oli mesinnya. Sementara sekarang sudah di 60.900, sudah 61.000. Artinya sudah kelewatan 1.000 km. Atau kalau dilihat dari jarak tempuhnya udah sekitar berapa nih? Ya 6.700 km lah. Belum overuse banget sih, cuman ya udahlah, kita ganti aja biar enak besok buat dipakainya kembali sekalian sama oli maticnya. Kita nggak flashing tapi kita ganti aja, karena di penggantian terakhir itu di kilometer 40.000 kalau tidak salah, berarti baru 20.000 km, yang mana harusnya itu biasanya kalau oli matic itu biasanya di 40.000 km. Cuman kalau itu biasanya flashing sih ya. Dan bagusnya lagi sekalian ganti filter olinya. Iya, filter maticnya. Sebenarnya ada filter maticnya, cuman nggak dibawa. Masih di Jakarta. Dan kita ada di Sulawesi. Jadi kita ganti aja yang ada di bak oli matic. Oke, langsung aja kita eksekusi. Oh iya, tapi sebelumnya kita lihat dulu kondisi olinya kayak gimana warnanya. Kita lihat kondisi oli mesinnya dulu. Nah, ini kondisi oli mesinnya nih. Kalau dilihat udah apa ya, udah agak hitam sih warnanya nih. Cuman belum hitam-hitam banget lah. Kalau dicek pakai tisu, kalau kita cek pakai tisu nih warnanya udah agak coklat kehitaman, tapi belum hitam-hitam banget. Sementara untuk oli maticnya sendiri bagaimana kondisinya? Kondisinya untuk oli maticnya masih kemerahan, belum hitam-hitam banget, cuman ya udahlah, sekalian kita ganti. Tuh kalau di tisu masih kemerahan, sekalian aja kita eksekusi. Oke, langsung aja gas. Ini kalau untuk di Agia. Nah, ini untuk oli mesin nih. Oli mesinnya ada di sini, ya kan? Lalu untuk filter olinya tuh ini nih, ini filter oli mesin. Untuk filter oli mesin sangat amat disarankan penggantiannya berbarengan sama penggantian oli mesin. Nggak mahal kok, ini cuma 20 sampai 30 ribu. Jadi setiap ganti oli mesin sebaiknya wajib sekalian ganti sama filter oli. Nah, ini untuk bak oli maticnya. Ini untuk bak oli maticnya. Nah, ini udah ada baret-baret. Ini kayaknya mentok sama dari user sebelumnya, karena kebetulan ini beli mobilnya second. Ini baut pembuangan oli maticnya di sini. Nanti ini kita buka. Ini kalau nggak salah baut kunci 14. Kita buka, kita buang. Nanti berapa banyaknya yang terbuang dari sini, itu juga yang kita masukin jumlah oli barunya. Oke, lanjut kita buka. Sebelum kita buang-buang olinya, ini kita jelasin dulu. Kita mau pakai speknya oli apa. Ini untuk oli mesinnya. Kebetulan saya biasa pakai merek PTT Lubrikan yang sintetik Evotech. Ini full sintetik, Norway 20. HP-nya SP 3,5 liter. Biasanya sih lebih nih, karena penggunaannya itu cuma sekitar 3,2 deh kalau nggak salah. Untuk harganya nih kalau nggak salah di range 325 sampai 350-an.
Ini setahun paling cuma butuh ya 2-3 galon. Oli mesinnya juga saya campur sama ini nih, apa ini namanya, ester adiktif. Ini gunanya tuh kayak ngejaga atau nambahin licinnya si oli mesin. Ya perlu nggak perlu sih sebenarnya, manol ya, dari manol. Perlu nggak perlu sih sebenarnya ester ini, karena biasanya oli sintetik sendiri itu sudah ada kandungan esternya juga. Ini untuk oli metiknya saya pakai Aisin yang full sintetik juga, AFW plus. Ya, saya pakainya ini. Lalu ini untuk filter oli mesinnya pakai merek Wix. Untuk alat-alatnya atau itunya, ini jelas kunci ya, kunci shock, kunci set. Ini untuk apa ini namanya, kunci buat buka filter olinya. Ini ada engine degrease ya, buat bersih-bersihin bercak-bercak atau sisa oli nanti. Ada sarung tangan biar tangan gak kotor. Sama ini deh, apa nih, baskom buat nampung oli kotor pembuangan nanti. Udah itu aja sih. Ini untuk oli metik, ini di sini sih saya nyiapin ada 4 liter ya. Paling tapi penggunaannya kayaknya karena ini bukan flashing, mungkin kayaknya nggak nyampe 4 liter deh. Tapi kita lihat aja nanti berapa kurang lebihnya. Oke, lanjut. Sedikit tambahan, kalau filter oli itu kan ada itu ya, ada ukurannya, ada size-nya. Ada yang size kecil nih. Nah, kayak ini kodenya 65P 14901. Ada juga yang lebih besar, kodenya 73P 14903-4. Kan secara ukuran beda ya. Kalau mau enak bisa beli yang model seperti ini. Nah, ini kebetulan mereknya American Tools. Ini jadi dia sistemnya bisa membesar, bisa mengecil, menyesuaikan ukuran filter olinya. Jadi ya satu alat bisa untuk berbagai ukuran filter oli. Lebih hemat sih pakai ini, dan lebih gampang juga memang. Kalau pakai ini kadang-kadang meleset. Oke. Sebelum memasang kembali baut pembuangan oli, baik oli mesin maupun oli metik, nah biasanya ada yang sering disepele ini, dilupain. Ya memang sepele sih sebenarnya, cuman kadang kalanya ini sangat berguna, yakni washer atau ring baut
pembuangan. Gunanya apa ya, ini dia ngejaga biar nggak ada rembes, biar nggak ada leak atau bocor di out pembuangan ini. Kita ganti yang baru. Harganya nggak mahal, padahal 10.000 bisa dapat 10 kali ya. Di online banyak kok, di stok aja sendiri di rumah. Jadi kalau mau ganti oli di rumah atau di bengkel bisa tinggal dibawa aja. Oke. Ini kondisi kedua oli, yang ini oli matic, yang ini oli mesin. Nah, kita coba cek warnanya nih. Itu yang oli mesin tuh emang udah hitam ya. Tuh, kalau ditempelin hitam dia. Tuh hitam. Sementara kalau oli matic, ini di sini kelihatannya hitam nih. Tapi kalau dicolek, tuh, dia agak kemerahan. Masih agak kemerahan warnanya, tapi bisa dibilang hitamnya belum terlalu pekat. Beda ya antara oli matic sama oli mesin. Kalau oli matic agak kemerahan, yang oli mesin hitam. Nah, kalau dilihat begini ya sama-sama hitam. Gak tahu karena baskomnya juga warnanya merah ya, gelap ya. Langsung aja kita ganti, kita tuangin oli. Setelah itu mesti kondisinya baru rusak lagi. Lebih baik di situ, jadi tambah video, pilihan video. Bisa.
metiknya kita isi 2,5 liter dulu. Kita isi 2,5 liter, lalu kita cek, kita ukur. Panas mesin. Lalu mesin kosong, bersih. Udah penuh dia. Oke, lalu mesin cukup. Tinggal isi oli metiknya kita. Ini di sini tuh dia ada, kalau di oli metik itu dia ada huruf H dan huruf C. C ini artinya cold, H ini hot. Ini karena mesin belum dihidupkan, jadi patokannya harus di huruf C nih. Kita nggak bisa tahu sih, bagusnya kita hidupin dulu mesinnya. Sekarang setelah dituang semua oli mesin sama oli metiknya, nah karena oli metik itu butuh diukur banyaknya di suhu dingin atau suhu panas, kita panasin dulu mesin sampai di suhu ideal. Nah di sini nih kelihatan kan, ini ada water temp-nya. Water temp itu di 31 derajat. Paling enggak kita tunggu sampai di suhu 70-an lah, 70 derajat. Setelah itu kita cek lagi volume dari si oli metiknya. Jangan lupa juga untuk shiftingnya nih, kita pindah-pindah dari P ke N, biarin sekitar 5 detik. 1 2 3 4 5, pindah lagi ke D. 1 2 3 4 5. Fungsinya apa? Biar oli metiknya ini bersirkulasi, jadi dia ngalir dari transmisi sampai ke dalam bak olinya tuh, dia bersirkulasi, jadi semua ngisi. Pindah ketiga, pindah lagi kedua, biarin sebentar. 1 2 3 4 5, pindah lagi ke 4, 1 ke D4, 1 2 3 4, pindah ke R, 1 2 3 4 5, pindah lagi ke N, 1 2 3 4 5, pindah lagi ke P. Oke, kalau udah segini kita matiin mobilnya, kita cek lagi dipstick oli metiknya. Tuh di kondisi hot, dia oli metiknya segini. Ini artinya sudah cukup, sudah oke nih. Oke.